Masih membahas soal ada sejumlah warga, banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada DKI Jakarta. Dan kami juga mengundang Anda, saudara, untuk ikut berpartisipasi di nomor 0817 0146326. Sekali lagi di nomor 0817 0146326 untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Patar Daniel, salah satu warga yang tidak bisa menggunakan hak pilih, juga Komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idrus. Saya ke Pak Patar lagi. Jadi waktu itu saat Pak Patar sudah tidak bisa menggunakan hak pilih, alasannya apa? Karena habis surat suara yang ada, padahal masih ada surat suara yang di TPS itu kalau Pak. Iya, setahu saya sih memang itu ada surat suara yang tidak digunakan. Tapi memang untuk tambahan ini hanya dibatasi 20 itu yang bisa dipakai gitu. Padahal semestinya Bu Betty, bisakah digunakan surat suara sisa itu? Iya, kalau menurut prosedur, kalau pemilih datang dari jam 12 sampai jam 1 katakannya. Jadi pemilih yang terdaftar dalam DPT itu dapat menggunakan hak pilih dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Artinya kalau ada pemilih kita yang datang di atas jam 12 yang terdaftar dalam DPT itu masih dapat menggunakan hak pilihnya. Tapi memang itu akan bercampur bagi mereka yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan akan masuk menjadi calon daftar pemilih tambahan karena harus dipastikan surat suaranya tersedia, kan begitu Mbak. Nah, siapa yang datang duluan katakan, karena kan itu ada C7 Mbak. C7 itu adalah daftar hadir yang memuat siapa yang hadir dan diurutkan begitu. Kalau pemilih yang datang, apakah dia DPT, DPTB atau daftar pemilih pindahan, datang di atas jam 12, lalu masih ada antrian yang panjang sekali sampai jam 1 misalnya, itu tetap kami layani walaupun masih ada antriannya. Tapi tidak akan kami layani ketika pemilih baru datang di atas jam 1. Tapi kalau dia sudah masuk dalam antrian, maka itu tetap kami layani. Akan dilayani sampai habis ya, asal sepanjang mulai surat, mengantrinya sebelumnya. Betul, sepanjang surat suaranya masih tersedia. Itulah kenapa kemudian kami meminta kepada KPPS gitu ya, ketika nanti jam 12 sampai jam 1 dia sudah dapat mengkalkulasi kira-kira kalau tak cukup dia bisa meminta kepada pemilih itu untuk bergeser Kita kepada lihat case by case, misalnya dari cerita Pak Patar, apakah ini miss di KPPS ya pemahamannya? Buktinya tadi ada surat suara sisa tapi tidak dipergunakan untuk DPTB ini. Itulah beri waktu kami untuk memverifikasi Mbak di TPS 14 begitu ya, karena kalau 19 begitu, karena kalau di TPS 8889 kemarin saya masih sempat untuk mengkonfirmasi datanya sebelum ditanyakan kepada pihak media begitu ya. Tapi kalau untuk TPS 19 Sukapura itu PR kami juga untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi via versi KPPS karena kita tidak tahu ya apakah kita akan punya putaran kedua atau tidak. Kalaupun kita punya putaran kedua berarti PR untuk memverifikasi daftar pemilih tetap itu adalah rangkaian kerja panjang dan itu membutuhkan bentuk partisipasi dari masyarakat untuk mengeceknya. Kita punya waktu, kalaupun itu putaran kedua artinya kan sekitar 2 bulan lagi lah untuk ke bulan April, 19 April. Bisakah dikejar Bu Betty dalam waktu singkat ini? Pertama, kita tidak melakukan coklit, tidak melakukan lagi datang dari rumah ke rumah. DPT putaran kedua adalah DPT putaran pertama ditambah dengan DPTB, pengguna daftar pemilih tetap tambahan, dan potensial DPT. Potensial DPTB seperti suket kan masih keluar Mbak dari Dinas Dukcapil dan mungkin Bapak yang Pak Patar yang belum terdaftar begitu ya dikurangi dengan yang TMS. Yang TMS itu adalah yang tidak memenuhi syarat karena sudah meninggal dunia, karena sudah menjadi polisi tentara dalam waktu 2 bulan ini. Tapi kalau yang DPTB tidak bisa menggunakan hak pilihnya seperti Pak Patar, apa bisa dimasukkan ke? Makanya nanti Pak Patar sebelum ditetapkan menjadi DPT putaran kedua, tentu ada proses di mana kami mengumumkan kepada publik untuk mengecek NIK Anda apakah sudah terdaftar dalam SIDALIH, sistem pendaftaran pemilih, untuk kemudian kalau tak terdaftar datangi segera PPS kami untuk membawa IKTP atau suketnya untuk dimasukkan dalam daftar pemilih putaran kedua jika ada putaran kedua. Kalau setelah kemarin Pak Patar sudah bertemu dengan atau sudah mendatangi PPS untuk mengurus data ini? Lalu? Iya sudah, jadi memang sudah didata gitu ya, sudah beberapa didata. Tapi memang ya maksudnya ini kan kita bukan mau menyalahkan siapa-siapa ya, maksudnya demi perbaikan juga penyelenggaraan kalau ada putaran kedua. Maksudnya setiap kelompok KPPS itu ya setidaknya diberikan disosialisasi dulu lah ya sebelum warganya. Sehingga ini kan ada gerombolan warga datang, pokoknya habis tidak tahu, tidak ada solusi lagi, kan terjadi kegaduhan, keributan begitu. Plus ini kan masalah terjadi di hari H, Bu Betty.
apa ada pengawasan khusus lagi misalnya kalaupun ada putaran kedua untuk bagaimana memantau antara TPS satu dengan TPS lainnya? Begini, secara official, secara resmi kita tuh punya pengawas TPS. Jadi selain 7 orang KPPS, ada pengawas TPS, ada saksi 3 orang, lalu yang kemarin ya tanggal 15 Februari, lalu kemungkinan mungkin ada pemantau, ada PPL tingkat kelurahan yang suka keliling ngelihat mengawasi. Kami tidak mendapatkan laporan misalnya ada bentuk rekomendasi misalnya yang dikeluarkan oleh pengawas TPS misalnya begitu. Nah tentu temuan dari Pak Fatal akan saya respon begitu ya untuk kemudian saya verifikasi nanti di lapangan versi KPPS apa yang terjadi. Tapi Mbak, KPPS kami itu kami BIMTEK. BIMTEK itu melakukan kayak pelatihan gitu ya, bimbingan teknis kepada 3 orang KPPS setiap TPS, KPPS nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Nomor 1 itu ketua KPPS-nya, nomor 2 yang mengisi form C1, berita acara dan hasil perolehan suara, dan nomor 4 ini yang signifikan seperti menghadapi mereka yang DPT, DPTB, dan DPPH. Akan ditinjau kembalikah siapa saja yang bisa menjadi bertugas di PPS itu pada saat hari pemilihan? Hasil evaluasi kami 15 Februari malam gitu ya, kami sedang mencari data-datanya. Kalau memang terjadi kesalahan pada petugas kami di KPPS secara administratif, tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk diganti. Oke, kita akan terima dulu penelpon Bu Betty juga Pak Patar dengan Pak Budiman di Samarinda. Selamat petang. Terputus, kita akan coba lagi hubungi untuk dan menunggu juga partisipasi Anda, saudara, untuk ikut dalam dialog ini. Saudara, kalau kita lihat memang ada sejumlah temuan dari TPS-TPS Bu Betty, tidak hanya tadi surat suara yang habis misalnya, juga ada surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu. Itu tadi salah satu temuan dari Bawaslu. Apa respon KPU kenapa bisa terjadi di hari H seperti ini? Ini dugaan saya ya, karena saya harus cek dulu di lapangan. Tapi dugaan saya begini, ketika surat suara datang dari vendor, itu kan langsung disortir istilahnya, dan kemudian dilipat di tingkat kabupaten kota, begitu ya. Dan kemudian datanglah ke TPS sampai H-1. Sebagai pemilih seharusnya atau KPPS harusnya bilang kepada pemilih, tolong dibuka lebar-lebar, dilihat apakah sudah tercoret, ataukah sudah rusak, ataukah sudah tercoblos untuk kemudian diganti kalau terjadi kondisi yang demikian. Kita tahan dulu itu Bu Betty, kita sapa dulu Pak Hengki di Jakarta. Selamat petang Pak Hengki. Pak Hengki, selamat petang. Ya, sore, ya petang. Pak Hengki. Ya, halo, petang. Ya, silakan Pak Hengki. Bu, saya mau melaporkan itu yang masalah di daerah Kelugong Penjaringan ya Bu ya, di perumahan Permata Indah. Pak Hengki, mohon maaf diulangi kembali, suaranya kecil sekali di sini terdengarnya. Saya dari perumahan Taman Permata Indah, Blok E, Bu. Oke, silakan Pak Hengki. Saya mau melaporkan, kami sekitar warga kurang lebih 300 orang saat itu mau mencoblos melalui DPS ya, itu yang melalui jam 12 itu sampai jam 1. DPTB ya Pak ya, daftar pemilih tambahan itu? Ternyata kami dipersulit Bu. Dari orang KPPS-nya itu sama KPPU-nya itu kami dipersulit, disuruh fotokopi, bolak-balik. Oh, diminta fotokopi. Oke. Di TPS mana tepatnya Pak Hengki? TPS 97. TPS 37. Kelurahan apa Mbak? 97 Bu, Penjaringan 97. Jakarta Utara. 97 Penjaringan Jakarta Utara. Baik Pak Hengki. Terima kasih. Kami tangkap laporannya tadi Bu. Lagi-lagi halnya sama, DPTB tidak bisa mencoblos lebih dari jam 12 di TPS 97 itu. Oke, kalau ini saya catat ya Mbak. Jadi TPS 97 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, dua-duanya Jakarta Utara. Saya akan cari klik persoalannya di mana, begitu nanti kemudian akan saya koordinasikan kepada KPU Kabupaten Kota. Kalau kesalahannya ada pada sumber daya manusia KPPS-nya, tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk menggantinya. Tapi saya memastikan memang tidak ada fotokopi itu ya. Tidak ada fotokopi. Jadi semestinya tidak usah fotokopi bolak-balik, tadi kan sama juga ya, diminta fotokopi bolak-balik, IKTP dan KK-nya. Ya, jadi selain tadi menunjukkan IKTP atau suket, disertai dengan KK, kalau dia pengguna DPTB itu mengisi surat pernyataan pengguna DPTB, begitu itulah menjadi bukti kami nanti kalau
kalau ada pengguna DPTB. Karena kejadian Mbak, ketika Pilpres 2014, pengguna DPTB di Mahkamah Konstitusi tidak dapat kami tunjukkan karena memang ketentuannya hanya menunjukkan IKTP atau kalau kemarin identitas kependudukan yang lainnya. Nah, kalau yang ini kami berhati-hati sekali karena kan tensi cukup tinggi begitu ya, sehingga kami memiliki ikhtiar untuk melakukan kontrol terhadap pengguna DPTB. Jadi pengguna DPTB itu dipastikan bahwa mereka tidak terdaftar dalam DPT, dan yang kedua akan menggunakan hak pilihnya sebagai daftar pemilih tambahan sesuai dengan ketentuan. Tentu satu suara ini kan sangat berharga, Bu Betul. Betty. Kalau kita lihat prosesnya sudah berjalan 15 Februari kemarin, jadi KPU akan mengevaluasi mulai dari mana, Bu? Kalaupun aturannya sudah jelas, tapi toh di lapangan kan masih ada sumir seakan-akan mana aturan yang harus dipakai oleh masyarakat. Jadi dari 13.023 TPS yang ada di DKI Jakarta, memang ada beberapa TPS yang terlaporkan ke kami, begitu ya, tapi belum ada yang official bersurat begitu kepada kami, begitu. Tapi semuanya kami tampung, apakah lewat medsos saya atau medsos KPU DKI, begitu, untuk kemudian ditindaklanjuti. Di medsos bisa ya melaporkan ini? Iya, karena begini, karena kami sangat terbuka sekali, ini kan untuk perbaikan demokratisasi di DKI Jakarta ke depan. Kita sapa lagi pemirsa dari Medan, ada Pak Hendru. Selamat petang. Selamat petang, halo. Ya, bagaimana Pak Hendru, silakan. Iya, saya beberapa hari ini lihat di media sosial itu rame, di YouTube, di Facebook itu ada yang laporin pemilunya agak susah. Ini salah satunya saya lihat itu di media sosial itu di TPS 48 Mall of Indonesia Kelapa Gading, itu mereka itu menunggu di luar TPS, begitu jamnya habis mereka nggak dikasih masuk gitu. Padahal mereka ada yang antri dari jam 11 terus udah ambil IKTP sama KK asli gitu. Itu solusinya gimana tuh? Solusinya seperti apa, Bu? Kalau misalnya sudah antri jam 11, terima kasih banyak Pak Hendru dari Medan Sumatera Utara sudah berpartisipasi. Jadi jam 11 sudah mengantri tapi tidak bisa masuk, padahal harusnya kan masih bisa mengantri. Untuk pengguna yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap memang baru dapat kami layani setelah jam 12 begitu. Karena untuk memastikan ketersediaan surat suaranya masih ada sejam terakhir itu. Dan kemudian masih dapat memberikan arahan kepada pemilih yang baru datang untuk kalau misalnya ini kira-kira tinggal 10 nih, yang antri 2. Nah yang 2 itu dikasih tahu bahwa ini surat suara sudah habiskan begitu. Nah saya catat tadi TPS 48 di Kelapa Gading, begitu Kelurahan Kelapa Gading, untuk kemudian saya verifikasi kembali. Tapi sesungguhnya sebenarnya kalau selama ketersediaan surat suara masih ada, pemilih DPTB gitu yang sangat membludak sekarang, kami juga cukup antusias mendengarnya begitu. Dia ingin menggunakan hak pilih, pertama alamatnya harus sesuai dengan IKTP atau suketnya. Karena kami menemukan misalnya kemarin saya standby di apartemen Kalibata City begitu, ada pemilih yang memaksakan diri padahal IKTP-nya tidak sesuai dengan alamat. Yang dipastikan IKTP harus sesuai dengan KK, tapi nanti juga masyarakat harus tahu ya kalau misalnya datang aturannya sudah jelas tadi ya Bu. Betul, ada dalam surat edaran kami dan setiap KPPS itu memiliki fotokopiannya. Baik, kita harapkan kalaupun ada putaran kedua khususnya di DKI Jakarta ini bisa lebih baik lagi, tidak ada warga yang kehilangan hak suaranya. Terima kasih banyak Bu Betty, terima kasih banyak Pak Patar sudah bergabung di Kompas Petang.